beneran loh. Ini yang paling gue suka nih dari pertengahan tahun di Pantai Jimbaran ini adalah gue bisa lihat sunset yang bagus setiap hari. Beneran setiap hari loh. Oh iya, selamat datang di channel Gerak Lambat Indonesia. Kita di episode kedua ya sekarang. Sebelumnya gue mau pindah tempat dulu karena gue pengen ngadep ke sunset. Gila, mataharinya bagus banget men. Yuk. Gue tuh bersyukur banget loh punya kesempatan untuk tinggal di Bali. Setiap hari tuh Bali nggak pernah bosen buat nyuguhin pemandangan bagus kayak gini. Apalagi di Pantai Jimbaran ini deket banget loh sama tempat tinggal gue. Jadi gue tinggal jalan kaki udah sampai. Sumpah beruntung banget gue. Kita akan segera sampai. Padahal nih, sejujurnya gue nggak gitu suka sama olahraga. Cuman belakangan gue rasa perut gue tuh makin maju. Jadi ya udahlah, gue paksain jalan kaki dari rumah ke pantai tiap hari. Yang penting tubuh kita bergerak. Nah, bagi yang belum tahu nih ya, jalan kaki itu ternyata banyak banget loh manfaatnya. Ini juga gue baru tahu sih belakangan. Gini, satu, jalan kaki itu bisa bikin pikiran lu tenang. Nah, ketika pikiran lu tenang, otak itu bisa jadi semakin rileks dan terhindar dari pikiran negatif. Ini penting banget buat orang-orang yang suka gibah. Udah lu nggak usah gibah, mendingan jalan kaki aja. Biar otak lu sehat. Otak lu tenang, badan lu sehat. Nggak rugi tuh. Otak itu dikenal sebagai pusat tubuh manusia nih. Jadi, ketika otak kita fresh, otomatis organ-organ vital lainnya seperti mata, paru-paru, jantung itu semua bisa maksimal dalam bekerja. Hasilnya tubuh kita sehat men, gitu. Jadi no gibah, rajin olahraga. Bener nggak? Buat teman-teman ini khusus nih ya, buat teman-teman yang punya penyakit jantung. Ya ampun, itu jalan kaki itu bener-bener sangat dianjurkan. Kenapa? Jalan kaki itu beda dengan lari yang termasuk kategori high impact. Untuk sebagian orang berpenyakit jantung, olahraga high impact itu nggak dianjurkan karena bisa bikin dada kita tuh nyeri, yang ada kita niatnya malah sehat, yang ada malah makin sakit, kan males banget ya. Dan mungkin sebagian dari kalian terpikir, terus lari sama jalan kaki bedanya apaan sih? Orang lari itu kan cuma jalan kaki aja yang dicepetin. Nah, di episode kedua kali ini, kita akan kupas tuh perbedaan jalan kaki sama lari, yang pasti seperti biasa, kita akan kupas itu dalam Gerakan Lambat. Ketika berjalan kaki, otot jantung membutuhkan asupan makanan yang lebih dari biasanya. Nah, asupan itu berasal dari suplai darah yang lebih deras dan terus-menerus dari pembuluh jantung koroner. Saat kita berjalan tergopoh-gopoh, ini membuat aliran darah pada pembuluh koroner jantung semakin deras. Kondisi ini membuat kadar kecukupan oksigen otot jantung terpenuhi, sehingga otot jantung tetap terjaga untuk terus berdegup. Tapi teman-teman, bukan hanya itu saja loh. Kelenturan pembuluh darah arteri dalam tubuh saat menguncup dan mengembang akan terbantu oleh menggenjangnya otot-otot tubuh yang berada di sekitar dinding pembuluh darah. Hasilnya, tekanan darah cenderung menjadi lebih rendah, membuat perlekatan antar sel darah yang menyebabkan pembekuan atau penggumpalan darah bisa berkurang. Otomatis penyumbatan pembuluh darah bisa dihindari. Lebih dari itu, kolesterol baik atau HDL yang bekerja sebagai spons penyerap kolesterol jahat atau LDL akan meningkat. Bayangkan, hanya dengan jalan lebih cepat dari biasanya bisa menurunkan risiko serangan jantung hingga separuhnya. Mudah kan? Oke, kita terusin ya. Lalu apa bedanya dengan lari? Dalam berjalan, pada kecepatan berapapun, kondisi kaki tetap memiliki satu kaki yang bertumpu di tanah. Sedangkan dalam berlari, kedua kaki berada di udara secara bersamaan untuk beberapa waktu. Dengan meningkatnya kecepatan, jumlah setiap langkah yang mengudara juga meningkat. Pelari kompetitif memiliki waktu kaki menggantung sekitar 45%.
Apa yang naik biasanya akan turun pada waktunya. Itulah mengapa lari termasuk high impact activity. Karena setiap kali kaki mendarat, kaki pelari mengalami tekanan yang bisa mencapai 3 kali berat badan mereka. Wah, berat juga ya. Hitungan sederhananya seperti ini. Dengan berlari 1,5 km saja, kaki pelari harus menyerap lebih dari 100 ton gaya tumbukan yang disebabkan dari gaya gravitasi. Nah, dari penjelasan itu sudah sangat jelas. Berjalan kaki memiliki resiko cedera jauh lebih rendah, yakni sekitar 1% dibanding berlari yang sekitar 20-70%. Oh iya, gue coba ingatkan nih. Tayangan ini merupakan hasil pengalaman dari gue sendiri dan sharing beberapa teman yang punya penyakit jantung. Yang perlu diingat adalah kondisi tubuh dari kita semua tuh berbeda. Gue, kameramen, bapak-bapak yang lagi mancing di sana, semuanya beda. Nah, ada baiknya lu konsultasi dulu sama dokter, biar dikasih tahu sama dokter olahraga apa yang cocok untuk kondisi tubuh lu semua. Oke, sampai di akhir episode kedua, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, biar gak ketinggalan konten-konten kita yang lain. Terus kalau suka sama videonya, klik like. Kalau nggak suka, dislike. Jangan lupa juga follow sosial media kita di Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Gua mau sunsetan, men. Bye-bye.